takwa ya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh agar takwa itu selalu kita sandang, sehingga Allah mengatakan libasut taqwa. Dalam surat Al-A'raf kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai anak-anak Adam, kami telah menurunkan untuk kalian sebagai anugerah, yaitu pakaian. Yuwari sawatikum wa risha, yang pakaian tersebut menutup aurat kalian dan sebagai perhiasan. Pakaian fungsinya dua, menutup aurat dan juga sebagai perhiasan. Dengan berpakaian seorang akan nampak lebih indah. Setelah Allah menyebutkan tentang nikmat pakaian yang menutup zahir manusia, Allah kemudian isyaratkan tentang pakaian yang lain, pakaian kebatinan. Kata Allah, walibasut taqwa dzalika khair. Perhatikan bahwasanya pakaian ketakwaan lebih baik. Pakaian ketakwaan itu lebih baik. Sebagian ulama menyebutkan kenapa Allah sebutkan libas, karena kalimat libas dari labasa menunjukkan iltibas, menunjukkan yaitu benar-benar merasuk ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang lelaki dan wanita. Kata Allah Subhanahu wa taala, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Para istri adalah pakaian kalian dan kalian adalah pakaian bagi istri kalian. Saking dekatnya antara suami dan istri, sehingga Allah menggambarkan istri adalah pakaian kita, kita adalah pakaian istri. Sehingga namanya suami istri hampir-hampir rahasia, saling mengetahui, aib-aib saling mengetahui yang orang lain tidak tahu. Saking begitu dekatnya, maka Allah menggunakan kata libas. Allah menggunakan kata apa? Kata libas. Karena selalu disandang, sebagaimana seorang selalu pakai pakaian. Seperti juga Allah mengatakan, fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Fakafarat bi an'umillah. Kata Allah tentang suatu negeri yang kufur dengan nikmat-nikmat Allah, maka Allah mengatakan fa'adzaqahallahu libasal ju'i, maka kami timpakan, merasakan mereka dengan pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan. Itu benar-benar mereka lapar tersebut merasuk dalam diri mereka dan ketakutan benar-benar merasuk dalam raga mereka. Itu libas menunjukkan suatu yang mulazamah, kebersamaan selalu. Oleh karenanya ketika Allah menyebutkan tentang takwa, Allah menggambarkan takwa itu seperti pakaian yang selalu kita pakai, yang harus selalu melekat dalam tubuh kita. Kapan terbuka maka terlihatlah aurat kita, maka hendaknya kita memakai pakaian takwa, pakai pakaian takwa. Dan pakaian takwa kata Allah, libasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa lebih baik daripada pakaian yang zahir. Kenapa? Pakaian zahir hanya menutup aurat luar, kemudian juga akan usang. Kalau seorang meninggal maka pakaian tersebut akan ditinggalkannya. Pakaian takwa tidak selalu terpakai dan dia menutup zahir dan batin seorang, ruhnya ya, ditutup oleh pakaian takwa tersebut, akhlaknya ditutup dengan pakaian takwa tersebut, qalbunya ditutup dengan pakaian takwa tersebut. Maka maksudnya seorang hendaknya senantiasa bertakwa, jangan dilepaskan pakaian ketakwaannya. Dan hanya seorang lebih perhatian terhadap pakaian takwanya daripada pakaian zahirnya, Ini perkara yang diantara hal yang menipu banyak orang. Mereka selalu memperhatikan penampilan zahir. Saya sering menyampaikan dalam, kalau lagi umrah, saya beri sedikit wejangan kepada para jamaah umrah. Saya bilang, lihatlah kota Mekah yang begitu tandus, tidak ada tumbuhan, tidak ada hijau-hijau ya, batu, pegunungan, tetapi dia adalah ahabbul ardi ilallah, kota yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kota Mekah sangat dicintai oleh Allah? Karena di situ ada Ka'bah, orang beribadah di situ. Orang selalu mengingat Allah di situ. Tiada henti-hentinya orang tawaf mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Isyarat bahwasanya yang paling diperhatikan oleh Allah itu bukan penampilan zahir. Kalau suatu kota yang paling dicintai Allah, yang paling indah, maka Puncak Bogor lebih dicintai oleh Allah daripada kota Mekah. Puncak Bogor terlalu indah dibandingkan kota Mekah. Maka Nabi sudah mengingatkan bahwasanya innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak memandang, tidak menoleh kepada rupa kalian dan jasad kalian, paras kalian, tapi yang Allah jadikan pusat perhatian, yang Allah nilai adalah hati kalian, amalan kalian. Maka perhatikan libasut taqwa.
Hendaknya selalu kita perhatikan bagaimana iman kita, bagaimana ketakwaan kita, bagaimana amal soleh kita. Itulah ketakwaan. Jangan terlalu perhatian sama penampilan luar. Penampilan luar secukupnya. Jangan terlalu fokus, ingin tampil, ingin dinilai orang, sampai kapan kita begitu? Kita hidup sekarang di zaman subhanallah banyak orang yang narsis, ingin dikomentari, ingin tampil, ingin selalu menampilkan privasinya, ingin ngapain? Menjadikan diri sebagai sarana untuk omongan orang, sedikit-sedikit selfie posting, tunggu komentar, ketawa ketiwi, posting berikutnya. Jadilah kecanduan. Hanya penampilan zahir-zahir yang perhatikan. Hati bagaimana ketika Anda memposting itu, bagaimana hati Anda? Perhatikan. Perhatikan. Ini diantara zahirat atau fenomena yang banyak tersebar, menimpa banyak orang, menimpa ikhwan-ikhwan, menimpa akhwat yang sudah bercadar, hobinya selfie melulu, bahkan menimpa para dai. Maka saya ingatkan, perhatikan batin, perhatikan batin. Hati-hati, jangan terlalu sibuk dengan penampilan zahir. Kemudian, jadi takwa adalah iman dan amal saleh. Perhatikan, kita harus perhatikan iman kita, ketakwaan kita. Kemudian takwa, libas pakaian kebatinan tersebut, ya, ini abadi. Pakaian zahir akan sirna dan hilang, jasad akan lemah, wajah akan semakin keriput, kulit semakin keriput, wajah semakin menua. Takwa tidak. Takwa kalau orang perbaiki maka semakin meningkat, semakin meningkat. Dan takwa akan terus dibawa dalam perjalanan kita berikutnya. Dalam barzah kita butuh ketakwaan, apalagi ketika dibangkitkan kita butuh pakaian ketakwaan tersebut.